warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempraktikkan coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual bersama saya Riza Halifah SOS MPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Singkawang, asal sekolah SMA Negeri 1 Singkawang. Sebelah kanan saya Wartini SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Singkawang, asal SMA Negeri 3 Singkawang. Berikutnya di sebelah kiri saya Nurmala Sari SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Singkawang, asal dari SDN 93 Singkawang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riza. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya Bu ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktik coaching Bu. Dan pada kesempatan ini juga saya bertindak untuk mengamati atau sebagai observernya Ibu gitu ya. Sesuai dengan alur tirta mulai dari tujuan sampai tanggung jawab. Nanti mudah-mudahan coaching ini dapat berjalan dengan lancar gitu ya, sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Bu Wartini, kira-kira saya ingin bertanya nih dengan Ibu nih, apa sih menurut Ibu gitu ya kompetensi coaching yang akan Ibu sampaikan pada hari ini? Ya, kompetensi yang akan saya gali di sini nanti adalah tentang kehadiran secara penuh. Oh, jadi kehadiran secara penuh itu nanti yang akan Ibu gali sedemikian rupa ke coachingnya ya Bu ya. Kebetulan coachingnya hari ini adalah Bu Nurmala ya. Oke, kompetensi mana kira-kira yang nampak lebih aktif gitu ya, proaktif nanti yang akan ditampilkan di coaching kali ini Bu? Nanti rencananya saya akan lebih aktif untuk menanyakan tentang rencana aksi dan juga tanggung jawab coaching dalam permasalahannya. Iya, berarti nanti rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching yang akan Ibu munculkan ya untuk keaktifannya gitu ya. Berarti dua ini nanti yang akan menjadi pilihan Ibu untuk menentukan keaktifan dari si coaching gitu ya. Oke Bu, masih ada lagi nih Bu Wartini, mohon maaf ada tiga nih. Pertanyaan yang berikutnya adalah indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan dari coaching Bu kali ini bersama Bu Nurmala? Iya, saya berharap nanti Ibu Nurmala itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau dapatkan. Oke, berarti Ibu hanya sebagai mediator Bu ya? Iya. Coach ini hanya sebagai mediator, pendengar yang baik dari mungkin masalah atau keluhan yang dihadapi oleh si coach itu sendiri ya. Terima kasih Bu Wartini atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya gitu dan menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Saya akan memberikan kepada Bu Wartini sebagai coach dan Bu Nurmala sebagai coaching untuk melakukan coaching gitu ya sesuai dengan alur tirta. Saya persilakan Ibu Wartini dan Bu Nurmala. Terima kasih Mbak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurmala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Nurmala? Alhamdulillah saya sehat Bu Wartini. Bu Wartini apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, kita sehingga bisa ketemu sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan kemarin di WA. Hari ini ingin mengadakan pertemuan dengan saya untuk melakukan coaching. Nah, kira-kira ini ada apa Bu masalahnya sehingga ingin di coaching ini Bu? Iya, terima kasih terima kasih Bu Wartini sebelumnya atas waktunya. Jadi kemarin tuh saya mau Bu Wartini itu sebenarnya saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ada keresahan di dalam hati saya tuh seperti ada yang mengganjal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Wartini hari ini. Apa itu Bu keresahannya? Jadi begini Bu Wartini, keresahan saya itu sampai saya rasanya ada seperti beban lah ya, ada
sangat susah sekali saya merasanya. Itu saya kemarin kan ada supervisi di sekolah saya, di kelas saya disupervisi oleh kepala sekolah. Nah kemudian itu tadi waktu supervisi itu sepertinya ada sesuatu lah yang rasa saya kurang seret atau kurang terlaksana dengan baik lah gitu. Apa itu Bu yang belum seret itu Bu? Nah ini begini Bu, artinya waktu itu kan chatnya waktu saat supervisi di kelas itu di supervisi kepala sekolah kan saya masuk ke dalam kelas, kemudian saya melakukan supervisi itu sudah sesuai nih Bu buat ini, saya sudah membuat rencana pembelajarannya, saya sudah menyediakan medianya, alat peraganya, tapi ketika waktu di supervisi saat pembelajaran berlangsung ternyata ada sesuatu nih yang ternyata saya lupa menyampaikan. Gitu. Apa itu Bu yang lupa belum disampaikan? Nah itu ya buat ini yang saya lupa saya sampaikan itu ternyata dari awal sekali, dari pembuka sudah baik, dari kegiatan intinya sudah saya sampaikan, kemudian saya melakukan diskusi juga dengan anak-anak, mulai sampai ke refleksi dan semua. Nah ternyata saat itu saya lupa untuk menyampaikan penilaian kepada peserta didik saya. Nah itu jadi saya sangat kepikiran sekali bagaimana ini pada waktu disupervisi sama kepala sekolah sudah baik kata kepala sekolah, tapi saya merasa aduh kayaknya ada yang kurang ini begitu artinya. Jadi idealnya menurut Ibu gimana itu? Nah jadi menurut saya nih buat ini ya, jadi menurut saya harusnya karena ini kelalaian saya, nah harusnya tadinya idealnya sesuai lah dengan SPP yang sudah saya buat, terus sesuai dengan urutannya dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan inti, kemudian ke penutupnya supaya tidak ada lagi, tidak terlupakan semuanya sudah sesuai gitu. Tapi ternyata masih ada yang kelupaan gitu, itu maksud kelalaian dari saya gitu artinya. Jadi idealnya hal itu sebetulnya harus disampaikan gitu gitu. Apa tadi rubrik penilaian? Rubrik penilaian, saya lupa untuk menyampaikan rubrik penilaian itu pada peserta didik saat kegiatan intinya sebelum harusnya untuk kegiatan inti saya sampaikan dulu sebelum saya membentuk kelompok dalam pembelajaran itu. Ini Bu Nurmala kan udah menyadari ya, berarti ya apa yang menjadi keresahan ya kan, apa yang ingin atau yang diharapkan seharusnya. Nah kira-kira nih setelah ini Bu Nurmala mau apa nih supaya keresahan ini tidak berlanjut-lanjut, bisa terselesaikan? Iya Ini buat menjadi rencananya itu kan saya pun menyadari kelalaian saya, jadi rencananya untuk diri saya sendiri saya menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa tadi dalam penyampaian saya walaupun menurut beliau sudah sangat bagus semua, tapi saya akan tetap menyampaikan juga supaya saya lebih tenang gitu, bahwa tadi saat saya dalam pembelajaran itu ada yang saya lupa. Nah jadi untuk kedepannya pembelajaran selanjutnya semoga saya bisa memperbaikinya lagi, dan untuk selanjutnya nanti saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Oh baik. Bu, jadi dalam pertemuan ini kita ya Bu ya, tadi Bu Nurmala udah menyampaikan apa yang diresahkan, kemudian bisa mengidentifikasi apa saja keresahannya dan juga sudah menemukan solusinya itu. Kira-kira nih Bu, dari solusi ini Bu akan Ibu mulai kapan ini Bu? Rencana saya minggu depan Ibu artinya supaya saya bisa lebih tenang gitu. Jadi rencana saya minggu depan ada pembelajaran selanjutnya, saya akan memperbaiki. Tapi tadi kan yang menyampaikan kepala sekolah udah Bu ya? Sudah. Itu tadi rencana saya itu ke Ibu, saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah dan saya berkolaborasi dengan teman sejawat supaya teman-teman nantinya yang saat mereka disupervisi tidak seperti saya ada kelalaian gitu ya. Jadi untuk pembelajaran kawannya juga apa yang menjadi kesalahan kesalahan atau kelalaian Ibu tadi menjadi pembelajaran untuk kawannya. Iya benar. Baik Bu, jadi rencananya minggu depan sudah menemukan juga rencananya kapan dilaksanakan. Ya. Nah mudah-mudahan minggu depan Ibu udah bisa
melaksanakan apa yang jadi keresahan ibu ini ya, solusi atas keresahan ibu ini. Mudah-mudahan nanti pas pembelajaran berikutnya ibu bisa menyampaikan atau mengelola pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan sesuai RPP. Ya benar. Jadi rencana saya minggu depan akan saya terapkan supaya sudah semuanya sesuai dengan alur yang ada di RPP yang saya buat. Gitu Bu Artini. Baik. Gitu Bu ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu nih udah mencurahkan apa yang menjadi keresahan nih? Masya Allah, terima kasih Bu Artini. Perasaan saya tuh hari ini senang sekali, rasanya plong ya. Itu sudah saya ceritakan semua. Tadinya tuh saya sampai susah tidur, sampai kepikiran terus gimana ini. Tapi setelah ceritakan hari ini dengan Bu Artini, ya Allah, saya menemukan solusi atas keresahan saya dan saya sudah merencanakan apa yang akan saya lakukan. Rasanya lebih tenang dan lebih lega. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah ini bisa tidur nyenyak. Amin. Ya, terima kasih. Terlaksana dengan baik. Ya, baik Bu, karena waktu kita juga terbatas. Jadi nanti setelah Ibu melaksanakan, mohon bisa memberitahu saya apakah perkembangannya seperti apa, kalau ada keresahan yang berikutnya lagi bisa kita mengatur pertemuan lagi. Iya baik. Begitu Bu. Iya, terima kasih Bu Artini atas waktunya hari ini, atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita aplaus ya untuk coaching kali ini. Wah, sudah sangat baik ya Ibu Artini dan bagaimana Ibu Nurmala. Ibu? Wah, saya kasih aplaus apresiasi gitu ya untuk kita termunculkan dan sudah terjawab semuanya gitu ya. Jadi kali ini gitu, saya akan bertanya lagi dengan Ibu nih, Bu Artini sebagai coach gitu ya. Dari coaching yang Ibu lakukan ke Bu Nurmala ini gitu tadinya, apa yang dapat Ibu simpulkan dari kegiatan coaching antara Bu Artini dengan Bu Nurmala? Jadi yang saya simpulkan dari Bu Nurmala itu sudah menyampaikan permasalahannya, kemudian juga sudah menemukan solusinya. Permasalahan yang Bu Nurmala sampaikan itu tentang keresahan karena pada saat disupervisi itu ternyata ada satu langkah kegiatan pembelajaran yang belum dilaksanakan, yaitu menyampaikan kritik penilaian kepada siswa. Namun Bu Nurmala tadi juga sudah menemukan solusinya. Ya, Bu Nurmala akan menyampaikan kepada kepala sekolah dan juga akan memperbaiki pembelajaran pada pertemuan berikutnya yang akan dilaksanakan. Jadi kesimpulannya sudah Ibu dapat tangkap gitu ya, dapat benang merahnya bahwa Bu Nurmala itu sudah bisa mendapatkan solusi dari pemecahan masalahnya. Kemudian nantinya beliau akan bertemu dengan kepala sekolah untuk memberikan dan memperbaiki perencanaan pembelajaran untuk kedepannya ya Bu ya. Kemudian juga beliau akan berkolaborasi mungkin dengan teman sejawat ya. Bagus sekali coaching kali ini. Saya senang gitu ya Bapak Ibu, terutama Bu Artini sebagai coach, Bu Mala sebagai coaching gitu ya, sudah melakukan coaching pada hari ini dengan sangat baik. Oke, saya cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Saya tutup coaching kita kali pada kali ini. Terima kasih Bu Artini sekali lagi, Bu Mala. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik Bu, pada hari ini pertemuan kita ini tujuannya adalah kita akan melakukan observasi. Jadi saya akan mengobservasi proses coaching Ibu sebagai coach terhadap Ibu Riza sebagai coaching. Nah, namun sebelum kita melaksanakan coaching ini dan pengamatan ini, saya ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab. Yang pertama Bu, dari coaching ini nanti kompetensi yang mana yang akan Ibu sampaikan kepada coaching? Nah, dari kegiatan coaching hari ini, kompetensi yang akan saya sampaikan di mana saya akan berpusat menjadi lebih
kehadiran penuh sebagai pendengar yang baik. Silakan menyimak dari apa yang akan disampaikan kepada dari Ibu Riza selaku coaching pada coaching hari ini. Kemudian dari kompetensi yang kita sampaikan ini, jadi kompetensi yang mana yang akan secara aktif dan spesifik akan Ibu lakukan? Nah, dari coaching hari ini saya bersama Ibu Riza, kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan saya lakukan itu kita memberikan aksi yang akan Riza dan juga bagaimana pertanggung jawabannya. Baik, jadi rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, dari keduanya itu Bu, indikator apa yang menandakan ketercapaian dari apa yang Ibu coachingkan pada hari ini? Nah, indikator ketercapaiannya di mana Ibu Riza sebagai coach sudah mampu berkomitmen untuk rencana aksi yang akan beliau sampaikan nanti dan mempertanggungjawabkannya, serta Ibu Riza sudah mampu untuk menemukan solusi dari masalah yang akan beliau sampaikan di coaching hari ini. Itu tuh. Baik Bu, jadi saya rangkum dulu. Jadi Ibu hari ini akan melakukan coaching terhadap Ibu Riza. Kemudian Ibu akan memusatkan perhatian dengan mendengarkan secara penuh dan memusatkan pada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, serta membantu coaching untuk menemukan solusi atas masalahnya. Baik. Jadi setelah ini silahkan Ibu bisa melakukan proses coaching terhadap Ibu Riza. Silahkan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mala. Apa kabar hari ini Bu Riza? Baik Bu Mala. Nah, Ibu Riza, kemarin kan kita sudah buat janji nih 2 minggu yang lalu. Ada Ibu Riza WA saya. Sebenarnya ada apa hari ini Bu Riza ingin ketemu saya? Itulah Bu Mala, saya ini ada perasaan yang sangat mengganjal di hati nih setelah dilakukan supervisi oleh kepala sekolah kemarin gitu. Kira-kira perasaan yang seperti apa Ibu yang Ibu rasakan setelah supervisi kemarin itu? Pada saat saya supervisi dari RTP, dari pendahuluan, kegiatan inti, sama penutup itu sudah benar tuh semua rencana pelaksanaan pembelajarannya nanti dalam kelas. Tapi sebagai manusia biasa ini Bu Mala, saya rasanya gimana gitu ya, kok saya nggak nyampaikan tujuan pembelajaran dan refleksi gitu di akhir pembelajaran, terutama pada saat refleksi kepada murid gitu. Murid memberikan refleksi atau pernyataan kepada saya tentang pembelajarannya pada hari ini. Oke, baik. Coba Ibu Riza ceritakan seperti apa alurnya permasalahan itu sehingga Ibu Riza sampai lupa apa untuk menyampaikan. Coba bisa Ibu ceritakan kepada saya gimana? Iya, ini Bu Mala, rasanya ke hati ini perasaan saya untuk mengapa saya tidak menyampaikan gitu ya. Yang pertama, di PowerPoint saya gitu ya, kelengkapan dari PPT saya, kemudian LKPD saya gitu, saya sudah mencantumkan tujuan pembelajaran gitu. Tapi mungkin pada saat itu saya tidak menyampaikan secara lebih spesifik di PPT-nya secara bahwa ini loh tujuan pembelajaran kita hari ini gitu ya, atau saya menuliskan di papan tulis tuh agar alur cerita materi kita itu tidak kemana-mana kepada siswa. Biasanya saya seperti itu. Mungkin tadi karena saking fokusnya saya pada kegiatan dan kebetulan di kelas saya ini kan kelasnya sangat aktif Bu Mala. Itu anak-anak sangat senang gitu ya berdiskusi kelompok, diskusinya diferensiasi, kelompok-kelompok diferensiasi. Kemudian di kelas itu memang banyak gitu ya anak-anak yang mampu dan mumpuni untuk mata pelajaran tersebut, sehingga LKPD-nya itu dikerjakan secara penuh dengan kelompok-kelompoknya. Akhirnya terkuras lagi pada kegiatan intinya gitu. Nah, gitu ya tadi. Iya, jadi karena Ibu Riza sudah berfokus ke kegiatan, jadi lupa ya tadi untuk menyampaikan
LKPD dan tujuan pembelajarannya ya Bu Riza ya? Refleksinya yang saya lupa. Saya fokus kepada kegiatan diskusi kelompok, karena mempresentasikan materi gitu kan. Ya, saya lupa untuk flashback, merefleksikan bahwa kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ada refleksi tuh dari murid. Gitu. Murid memberikan tanggapan gitu. Itu yang mengganjal. Wah, saya nih nanti nggak dikoreksi oleh murid saya dalam penyampaian materi pembelajaran gitu. Karena saya senang kalau ada murid misalnya memberikan tanggapan, Bu, saya masih kurang ini, saya masih belum mampu ini gitu ya. Kita sebagai seorang pendidikan memediasi mereka untuk mengarahkan mereka kepada hal-hal yang belum mereka ketahui gitu. Nah, tadi kan Bu Riza sudah tahu nih, sudah bisa mengoreksi bahwa tadi saya ada lupa di tujuan dan merefleksi. Nah, selanjutnya nih Bu Riza, apa rencana? Kira-kira Bu Riza punya rencana apa nih? Selanjutnya. Rencana tindak lanjut saya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di kelas yang saya ampu gitu ya. Dalam arti kata ada kelas yang pasif, ada kelas yang aktif, dan kebetulan di kelas itu sangat aktif sekali. Jadi fokus saya kepada kegiatan inti itu lebih memakan waktu di situ gitu ya, sehingga anak pada saat mengerjakan LKPD kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka itu habis waktunya gitu, sehingga untuk kegiatan refleksinya dari siswa itu tidak saya munculkan gitu Bu malah. Nah, sudah sampai ke tadi ya, udah bisa merefleksikan. Nah, Ibu masih ada rencana aksi selanjutnya nggak setelah Ibu melakukan? Kayaknya saya harus bisa memberikan kolaborasi dengan teman sejawat saya yang serumpun dengan saya, rumpun mata pelajaran, dan saya juga menyampaikan bahwa di kelas ini, kelas yang saya ampuh hari ini adalah kelas yang sangat aktif. Jadi ke depan kawan-kawan guru gitu ya, rekan sejawat itu nanti akan memahami bahwa di kelas yang aktif mereka harus bisa merampingkan gitu RPP yang mereka buat gitu, materi-materinya, kemudian LKPD-nya jangan sampai runtut gitu ya, karena nanti akhirnya berdampak kepada kekurangan waktu kita gitu ya di penutup tersebut. Nah, baik. Jadi hari ini tadi sudah Bu Riza sampaikan. Akhirnya Bu Riza juga sudah menemukan ya solusinya untuk rencana aksinya. Solusinya bahwa kita harus dan nantinya akan disampaikan kepada teman sejawat untuk bisa memanajemen waktunya agar nanti di saat penyampaian di pembelajaran bisa sesuai dengan urutan dan lain-lain, sehingga tidak ada lagi yang terlupakan ya, begitu ya Bu Riza ya. Nah, sekali Bu. Jadi selanjutnya ini bagaimana Bu Riza? Kira-kira kapan nih Bu Riza akan merealisasikan rencana-rencana tadi sudah disampaikan? Secepatnya, insya Allah mudah-mudahan saya akan merealisasikan rencana dan komitmen saya gitu ya, terutama manajemen waktu saya di kegiatan pembelajaran di kelas tersebut gitu, yaitu kita minggu depan pada saat pertemuan, karena 2 kali pertemuan ya Bu, malah di kelas tersebut ada 4 jam pelajaran gitu, belajar 2 jam pelajaran. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan minggu depan saya bisa merealisasikan komitmen saya, terutama manajemen waktu saya, agar menjadi lebih baik lagi dan tersampaikan semuanya gitu. Yang kurangnya tadi saya, terutama di tujuan pembelajaran yang belum tersampaikan dengan baik, kemudian refleksi juga gitu. Nah, ini yang akhirnya berdampak kepada saya nih, jadi pemikiran saya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan bisa ke depan, minggu depan akan saya terapkan lagi komitmen tersebut, manajemen waktu saya dengan baik Bu. Baik ya. Saya tadi sudah Bu Riza juga menyampaikan dan program. Jadi saya tunggu nih Bu Riza ya. Semoga seminggu depan semua yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Riza setelah ya Allah gitu kan, kemarin kan sebelum Bu Riza ingin menyampaikan ke Mala ini kepikiran terus gitu, makanya saya Bu Riza ada WA Bu Mala gitu agar supaya kita bisa bertemu gitu, dan akhirnya hari ini tersampaikan semua. Saya merasa
sekali gitu ya, rasa lega di hati saya karena Bu Mala itu bisa mendengar curhatan hati saya gitu, dan memberikan arahan dari solusi yang sudah saya sampaikan tersebut. Iya, terima kasih ya, baik Bu Riza. Hari ini saya juga senang bisa bertemu dengan Bu Riza dan mendengar semua permasalahan yang tadi sudah disampaikan, dan saya tunggu nih Bu Riza ya untuk seminggu ke depan. Semoga tadi rencana-rencananya sudah sangat bagus, saya juga setuju sekali. Nah, sehingga kedepannya pembelajaran yang akan Bu Riza lakukan bisa lebih baik, tidak ada yang terlupakan, manajemen waktunya sudah baik, dan bisa berkolaborasi dengan teman dengan baik. Baik, begitu saja Bu Riza hari ini. Masya Allah, terima kasih Bu Mala atas kesempatan dan waktunya ya Bu. Rasanya udah lega dan plong saya kali ini. Terima kasih sekali lagi Bu Mala. Sama-sama Bu Riza. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai Bu ya. Alhamdulillah. Bu, gimana Bu perasaannya Bu udah melakukan coaching hari ini? Masya Allah, saya senang ya, senang sekali tadi bisa mendengarkan segala permasalahan beliau, kemudian kami bisa menemukan, Ibu Riza juga sudah menemukan solusinya, jadi rasanya sangat senang dan senang sekali. Iya Bu ya. Bagaimana Bu kesimpulan Ibu tentang coaching dilaksanakan hari ini? Jadi kesimpulannya tentang coaching yang sudah dilaksanakan antara saya dengan Bu Riza sebagai coaching, yang dapat saya simpulkan bahwa hari ini Bu Riza sudah mampu melakukan sesuai dengan alur cerita yang ada, kemudian sudah mempunyai rencana aksi yang akan beliau laksanakan, dan itu sudah sesuai dan memiliki komitmen untuk melaksanakan rencana aksinya dan bertanggung jawab ya. Kemudian juga beliau juga sebagai coaching sudah mampu menemukan solusi dari permasalahannya yang sudah disampaikan di coaching hari ini. Ya. Alhamdulillah Ibu ya. Jadi saya tadi juga memperhatikan ya, saya lihat Ibu juga sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan di awal tadi. Ibu sudah melakukan kehadiran secara penuh terhadap coaching, kemudian bisa mendengar secara baik, kemudian bisa membuat coaching itu bisa menggali solusi dari apa yang masalah yang dihadapinya sendiri. Jadi alhamdulillah coaching pada hari ini semuanya berjalan sesuai alur tirta dan mendapatkan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan solusinya bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal tadi yang sudah diinginkan. Baik Bu, jadi untuk pengamatan pada hari ini kita akhiri terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga lain waktu kita bisa melakukan observasi lagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Riza, jadi pertanyaan yang kedua, kompetensi mana nih yang akan secara aktif dan spesifik Ibu lakukan di coaching hari ini? Oke, saya akan mencoba untuk menggali rencana aksi dari Ibu Wartini atas permasalahannya, dan Bu Wartini harus punya komitmen dan tanggung jawab dari nanti solusi atau pemecahan masalah yang akan dilakukannya. Iya, baik. Nah, pertanyaan saya yang ketiga nih Bu Riza, apa indikator dari ketercapaian pembelajaran praktik coaching yang akan Ibu lakukan hari ini? Oke, yang ketiga ini sebagai seorang coaching gitu ya, Bu Wartini itu punya masalah gitu ya. Dalam hal ini Bu Wartini yang seharusnya tahu gitu dengan permasalahan yang dihadapinya, karena Bu Wartini yang langsung terjun praktek langsung ke lapangan gitu pada saat melakukan tindakan supervisi di dalam kelas gitu. Bu Wartini yang tahu dengan kondisi di kelasnya dan sebagainya, sehingga Bu Wartini nanti akan kepikiran untuk mencari solusi dari pemecahan masalah yang dihadapinya. Iya, baik Ibu Riza, terima kasih. Pertanyaan dari saya cukup 3. Jadi sekarang mari kita bisa memulai praktik coaching hari ini. Gimana Ibu Riza sebagai coach, jadi kita sebagai coachingnya. Dan lebih baik saya persilakan untuk berbicara. Iya, Ibu Wartini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu.
Bu Wartini, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu kemarin ada WA saya ya, kayaknya ada sedikit masalah Ibu yang Ibu hadapi ya, mau bertemu dengan saya hari ini gitu ya? Betul Bu, iya Bu, saya WA Ibu kemarin itu memang saya ada masalah yang ingin saya ceritakan. Saya itu kepikiran sekali dengan masalah ini Bu. Apa yang membuat Ibu jadi kepikiran dengan masalah Ibu ini? Itu Bu, kemarin saya itu disupervisi. Jadi ceritanya apa yang udah saya tulis di RPP itu Bu tidak sesuai dengan apa yang saya laksanakan waktu di supervisi. Jadi rasanya itu gimana gitu Bu ya. Jadi kepikiran nanti takut penilaian kepala sekolah itu kurang terhadap saya Bu. Oh begitu. Masalahnya sehingga Ibu menganggap bahwa apa yang sudah Ibu tuliskan di RPP itu tidak sesuai dengan kenyataan yang Ibu praktekkan di lapangan gitu Bu. Jadi gini Bu, di RPP itu saya itu udah tulis ini Bu, udah merencanakan ingin melakukan teknik stop pada waktu memusatkan perhatian. Siswa itu konsentrasi terhadap pembelajaran saya. Kemudian waktu di kegiatan inti saya juga udah menuliskan di RPP itu untuk melakukan ice breaking. Nah ternyata setelah melakukan kegiatan pembelajaran dan disupervisi itu jadwalnya itu kena jam yang siang Bu, jam terakhir. Jadi itu Bu, anaknya itu ramai terus tidak konsen Bu, udah kepikiran mau pulang anak-anak. Bagaimana Bu perasaan Ibu terhadap situasi seperti itu Bu? Nah itu Bu, jadi waktu saya pas mengajar itu Bu langsung kacau Bu. Ya kacau kan, apa tadi yang udah saya rencanakan itu tidak berjalan sesuai dengan di lapangannya gitu. Jadi yang semula mau melakukan teknik stop jadi lupa karena anak-anak udah tidak kondusif ya, kepikirannya kepingin pulang, tidak konsentrasi. Waktu ice breaking juga saya mau melakukan itu udah saya coba, ternyata anaknya itu tidak bisa mengikuti apa arahan saya. Jadi rasanya itu galau Bu, kacau gitu. Bu, rencana tindak lanjut Ibu terhadap masalah yang Ibu hadapi ini Bu Wartini ya? Iya, itu tuh saya mau mengurangi beban pikiran saya. Jadi yang pertama saya mau cerita ke kepala sekolah lah. Kalau sebetulnya di RPP saya itu ada teknik stop itu sama ice breaking. Kemudian yang kedua supaya kawan-kawan juga tidak melakukan kesalahan seperti saya mau cerita pengalaman saya ini. Yang ketiga mungkin untuk saya bisa menyiapkan lebih dari satu ice breaking atau teknik untuk konsentrasi supaya ketika kondisi anak itu berbeda dari harapan kita, ada metode ice breaking yang lain yang bisa saya terapkan. Bu, kira-kira gitu ya dari yang Ibu sampaikan tadi gitu, udah bagus sih Bu rencana Ibu gitu ya. Kemudian bagaimana Ibu bisa tindak lanjut terhadap masalah yang tetap. Baik Bu, yang untuk menyampaikan ke kepala sekolah ya insya Allah besok Bu saya mau menyampaikannya. Kemudian untuk kawan itu bisa 2 hari lagi lah kalau saya udah siap ya dan ada waktu. Yang ketiga itu untuk pembelajaran, untuk saya menerapkan stop dan ice breaking itu sesuai jadwal saya itu mulainya minggu depan Bu. Jadi minggu depan saya coba lagi lah untuk melakukan stop dan ice breaking. Wah Bu Wartini bagus sekali, bagus sekali Bu Wartini. Bu Wartini udah punya tanggung jawab dan komitmen gitu ya untuk mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelas tersebut gitu. Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah bertemu saya Bu Wartini? Alhamdulillah Bu, lega ya ternyata. Alhamdulillah atas bimbingan Ibu saya jadi bisa menemukan solusi, jadi bisa agak plong rasanya, mengurangi kegalauan keresahan saya. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya jadikan solusi ini. Terima kasih Bu atas bimbingan itu ya. Masya Allah, sama-sama Bu Wartini, saya juga lega ya. Bu Wartini sudah berkeluh kesah dengan saya, sudah plong rasanya ya hari Bu Wartini setelah menyampaikan apa yang menjadi unek-unek Ibu hari ini gitu ya. Dan kali ini kita berharap semoga bisa terselesaikan dengan baik, semuanya akan berjalan dengan baik proses pembelajaran kita di kelas kedepannya ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Wartini. Ya. Kita kembalikan kepada pengamat.
Insya Allah ya. Iya baik, terima kasih. Udah tadi Bu Riza dan Ibu Wartini, Masya Allah sekali ya, semuanya sudah berjalan, coaching hari ini berjalan dengan sangat baik. Saya beri aplaus dua-duanya, sudah sangat lancar semuanya, sudah sesuai dengan alur cerita, di mana ada tujuannya, ada masalahnya, ada rencana aksinya, dan juga ada pertanggungjawabannya, dan semuanya sudah sesuai dengan alur cerita. Jadi kemudian saya kembali lagi ke Ibu Riza nih sebagai coachnya. Bagaimana nih perasaan Ibu Riza tadi setelah melakukan coaching hari ini bersama Ibu Wartini? Saya sangat senang dan bahagia sekali, Bu Mala. Perasaannya sangat senang dan bahagia ya, baik. Jadi pun saya sudah sambil saya mengamati pun terlihat sekali suasananya ya, Ibu Wartini dan Ibu Riza, suasananya sangat menyenangkan. Kebetulan dalam hal ini kan saya melihat Bu Wartini sebagai coach gitu ya. Di alur tirtanya udah berjalan dengan baik. Kemudian Bu Wartini sudah bisa mencari solusi gitu ya, mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Terutama dia sudah punya komitmen dan rencana aksi. Yang 3 tadi sudah dia komitmen dengan rencana aksinya dari masalah yang dihadapi. Yang pertama, dia harus bertemu dengan kepala sekolah besok untuk menyampaikan perbaikan dari hasil supervisinya. Kemudian yang kedua, dia akan 2 hari berikutnya dia akan berkolaborasi gitu ya dengan rekan sejawat ya Bu ya. Itu sangat baik sekali gitu ya. Kemudian yang ketiga, Bu Wartini sudah punya komitmen juga gitu untuk rencana aksi beliau, karena minggu depan dia akan bertemu dengan kelas yang sama. Dia akan melaksanakan teknik stop dan ice breaking di kelas tersebut gitu. Kemarin kan kelupaan. Nah, jadi untuk minggu depan dia akan mencoba menerapkan ice breakingnya gitu, berupa teknik stop dan ice breaking tadi gitu. Baik sekali Ibu Riza. Saya juga sependapat, berarti kesimpulan kita coaching hari ini yang dapat saya tangkap, di mana kompetensi yang tadinya ingin dicapai oleh Ibu coach sebagai coachnya semuanya sudah tercapai, dan indikator ketercapaian pembelajarannya hari ini juga sudah tercapai semua dan sudah sesuai dengan alur tirta. Dan seperti yang sudah saya amati juga tadi coachingnya semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Jadi hari ini observasi saya hari ini saya tutup ya. Terima kasih kepada Ibu Riza, Ibu Wartini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.